Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Cece Gunawan. Pada hari ini kita akan membahas mata kuliah elektronika dasar dengan topik bahasan pemberian tegangan bias pada transistor. Nah, untuk kepentingan ini ada baiknya kita mengingat kembali apa yang harus diperhatikan kalau kita ingin membahas mengenai masalah pemberian tegangan bias. Nah, sebelumnya kita ingat kembali bahwa untuk transistor kita harus perhatikan pertama fungsi atau kegunaan transistor, dan satu untuk penguat atau amplifier, dan dua bentuk saklar atau switch. Yang kedua, ajas kerjanya. Satu, transistor ada komponen yang berajas kerja arus, tegasnya arus basis, mengendalikan arus transistor. Itu ada ajas kerja, komponen yang berajas kerja arus, dinamakan ini arus basis, mengendalikan arus, namanya arus kolektor, atau boleh juga ada arus input, mengendalikan arus output. Yang kedua, untuk bisa bekerja normal, transistor harus diberi tegangan bias. Nah, ini ada yang menamakan juga ada tegangan bias, nama lainnya juga ada yang menggunakan tegangan panjat. Nah, untuk selanjutnya akan disebut pemberian bias saja. Nah, ajasnya pertama, basis emitter harus diberi bias forward. Lalu kolektor basis
harus diberi reverse bit. Nah, pemberian tegangan bias pada transistor itu kita harus memungkinkan transistor memperoleh tegangan bias dengan topologi seperti ini. Jadi kita harus bagaimana mewujudkan bahwa basis emiternya diberi bias forward dan kolektor basisnya diberi bias reverse. Nah, untuk kepentingan kerja transistor ini di dalam prakteknya atau ada beberapa topologi rangkaian yang bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan ini. Nah, yang populer itu ada atau yang sudah baku ada 3 topologi rangkaian pemberi tegangan bias. Jadi pada dasarnya ada 4 cara atau ada 4 rangkaian yang dianggap bisa memenuhi bahwa emitter basis dari transistor itu bisa mendapat bias forward dan kolektor basisnya mendapat bias reverse. Nah, untuk mari kita lihat topologi 4 macam ini satu persatu. Nah, hanya harus diingat bahwa pada pemberian tegangan bias pada transistor yang harus menjadi perhatian kita ya bahwa transistor itu karena komponen yang harus mengendalikan arus atau dengan cara bahwa arus basis mengendalikan arus kolektor, sehingga masalah stabilisasi arus basis itu harus menjadi fokus utama dalam kita perancangan atau pembuatan rangkaian bias untuk transistor. Nah, mari kita lihat yang pertama, pemberian tegangan bias basis. Nah, pada pemberian tegangan lagi topologi rangkaian dasarnya ada seperti berikut. Di sini ada rangkaian, ada komponen seperti ini. Jadi kita gunakan transistor, katakanlah kita sebut transistor T dengan penguatan arusnya beta. Nah, mari kita lihat bagaimana analisisnya. Dan di sini kita lihat pertama bahwa tegangan supply itu sama dengan IC kali RC ditambah PCE. Ini ini saya tambahkan gambar dalam arus kolektornya. Ini arus basisnya dan ini arus emiternya. Yang kedua, nah kita lihat bagaimana menghitung besarnya arus basis. Maka IB bisa dicari dengan formula atau dengan rumus bahwa IB sama dengan tegangan supply dikurangi tegangan basis emitter dibagi dengan RB.
yang kedua. Nah, ini catatan untuk PBE. PBE itu sebenarnya 0,7 volt untuk silikon atau transistor yang terbuat dari silikon, dan 0,3 volt untuk transistor yang terbuat dari germanium. Yang ketiga, arus kolektor kita bisa cari dengan mengalihkan beta dengan arus basisnya. Lalu tegangan kolektor emitter kita bisa cari dengan formula tegangan sumber dikurangi kerugian tegangan pada RC. Inilah bagaimana cara kita menghitung pada rangkaian dengan topologi rangkaian pemberian tegangan bias basis. Mari kita lihat contoh soalnya. Dari rangkaian seperti berikut. Misalnya ini 6 volt, ini 50 ohm, ini 5K. Nah, ini transistor betanya 100 misalnya. Kalau jenisnya silikon, diminta hitung besarnya arus kolektor, yang kedua ada tegangan kolektor emitter. Nah, yang pertama yang harus kita cari dulu itu adalah tentu saja kalau rangkaian seperti ini, untuk tahu kita harus tahu dulu berapa besarnya arus basis. Nah, sehingga kita cari dulu arus basis itu sama dengan formulanya, ada tegangan sumber dikurangi tegangan basis emitter dibagi dengan RB. Nah, tegangan supply-nya kita tahu, saya ini 6 volt. Lalu basis emitternya karena ini transistornya jenis silikon adalah 0,7 volt. Lalu tegangan basisnya sama 5K3 atau 5300 ohm. Sehingga kita akan memperoleh bahwa arus basisnya 5,3 volt dibagi dengan 12
sebesar 1 miliampere. Nah, karena kita tahu bahwa beta atau penguatan arus transistornya adalah 100, sehingga kita mudah mencari IC atau arus kolektor sama dengan 100 miliampere atau 0,1 ampere. Yang kedua, untuk PCE bisa kita cari dari formula sehingga PCE-nya 6 dikurangi IC-nya ada 0,1, RC-nya kali 50 ohm, sehingga ini hasilnya sama 6 dikurangi 5 ohm. Sehingga hasilnya ada, ini contoh. Nah, hanya ini perlu diingat pada rangkaian dengan topologi seperti ini atau topologi rangkaian pemberian tegangan bias basis, ada masalah yang krusial, yakni masalah kestabilan arus basis. Rangkaian ini sangat buruk kestabilannya, sehingga hampir tidak pernah digunakan di dalam dunia praktisnya. Kenapa? Nah, kita lihat bahwa pada pemberian tegangan bias untuk transistor seperti tadi saya kemukakan, yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah kestabilan arus basis. Nah, kalau arus basisnya atau inputnya stabil, maka pasti arus kolektornya atau outputnya pun akan stabil. Nah, baiklah. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali atau mengulang kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai bahasan tentang sumber tegangan tetap. Nah, untuk bisa dianggap sebagai sumber tegangan tetap, maka hal ajas yang harus bisa dipenuhi. Jadi kalau seandainya rangkaiannya seperti ini ada tahanan depannya, lalu ada impedansi inputnya ZI, maka untuk bisa dianggap sebagai sumber tegangan tetap haruslah memenuhi RS jauh lebih kecil dari ZI. Itu persyaratan. Nah, kalau kita kembali kepada topologi rangkaian pemberian tegangan bias basis, ya. Nah, untuk bias basis ini ZI-nya sama dengan beta kali RE, di mana RE ini adalah resistansi internal basis emitter. Nah, untuk transistor yang kecil, transistor sinyal, biasanya diambil RE itu mendekati pada temperatur kamar sekitar 25 ohm. Makin besar transistornya, makin rendah RE-nya. Nah, sehingga di sini dengan rangkaian topologi pemberian tegangan bias seperti ini,
ini sangat sulit untuk bisa memenuhi, sehingga stabilitas arus basis ini tidak bisa diharapkan dari rangkaian seperti ini. Dan sehingga pada prakteknya, kenapa rangkaian seperti ini hampir tidak pernah digunakan pada dunia praktisnya. Lalu orang mencari bagaimana caranya untuk memperbaiki, ini kesulitan bahwa untuk memperoleh pemberian tegangan bias dengan kondisi yang lebih baik, sehingga orang beralih memilih cara yang kedua, yakni dengan rangkaian pemberian tegangan bias sistem umpan balik dari kolektor. Nah, sekarang kita menginjak yang kedua, topologi rangkaian yang kedua. Seperti tadi pada bagian awal bahasan kita, yakni topologi rangkaian pemberian tegangan bias dengan umpan balik dari kolektor. Topologi rangkaiannya hampir sama dengan yang pertama. Nah, hanya di sini bahwa bias basisnya diambil dari kolektornya. Nah, kita kembali bahwa pada rangkaian ini tetap berlaku seperti tadi, tegangan sumbernya sama. Nah, yang kedua, bahwa tegangan kolektor sama dengan tegangan sumber dikurangi IC kali RC, atau boleh juga bahwa ini sama dengan juga VE ditambah PC, sama saja ini. Nah, sehingga bahwa arus basis kan kita bisa cari PC dikurangi PBE dibagi dengan tadi RBE. Nah, lalu yang ketiga, bahwa atau ini kalau misalkan kita bisa selesaikan kalau PC-nya kita masukkan ini, sehingga dia menjadi PC dikurangi IC kali RC dikurangi PBE dibagi arus kolektornya seperti tadi. Kita bawa arus kolektor, kita bisa cari beta kali IP. Nah, topologi pemberian tegangan bias
dengan cara yang kedua ini, dengan umpan balik dari korektor ini memberikan perbaikan, sedikit perbaikan dari yang pertama. Nah, kestabilannya di sini cukup lebih baik dari yang pertama. Tetapi ada masalah lain, tetap ini penguatannya rendah. Sehingga cara yang kedua pun ini jarang, terkecuali kalau betul-betul bahwa kita menghendaki rangkaian yang stabilitasnya tinggi, lalu dengan tidak begitu mementingkan masalah penguatan. Nah, jadi cara yang kedua lebih bagus dari yang satu, tetapi juga ini masih belum menguntungkan sebetulnya. Dia kalau lebih bagus dari sisi stabilitasnya saja. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Kita kembali kepada contoh soal yang taruhlah seperti yang tadi rangkaiannya. Nah, kita lihat. Lihat dari amplifier transistor. Seperti pada gambar. IC sama taruhlah ini seperti dan betanya sama dengan 100. Saya rangkai, taruhlah karena sesuatu hal kalau setelah misalnya arus kolektornya atau IC-nya turun menjadi misalnya katakanlah 80 mili ampere. Diminta pertama arus basis IB dan kedua tegangan PCI. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali kepada kita lihat bahwa pada rangkaian ini sebetulnya ada bisa kecenderungan. Jadi kalau arus basisnya turun, memang arus kolektornya turun, sehingga komponen IC kali RC ini akan jadi PCC dikurangi IC kali RC atau tegangan supply dikurangi kerugian tegangan pada RC yang 50 itu. Ini akan kecil sehingga seolah-olah tegangan kolektor itu naik dibanding sebelumnya. Jadi contoh di sini misalnya. Sebelumnya arus kolektornya 100 mA. Jadi kalau RC-nya 50 ohm, maka IC kali RC-nya adalah 0,1 kali 50 ada 5 volt. Nah, sehingga tegangan kolektor itu ada 6 dikurangi 5 volt
Ini hanya 1 volt saja tegangan kolektor ini. Nah, kalau tegangan kolektornya 1 volt, nah kita bisa cari tegangan basis emiternya 0,7 volt. Nah, kita bisa cari arus basisnya. Nah, taruhlah karena sesuatu hal perubahan pada beban pada output sehingga arus kolektornya bisa turun menjadi 80 mA. Nah, pada saat arus kolektor 80 mA, maka kerugian tegangan pada RC ini hanya 4 volt. Nah, sehingga tegangan kolektor ini dari tadinya 1 volt naik menjadi 2 volt. Nah, kita lihat. Pada saat arus kolektor 100 mA, maka tegangan kolektor itu sama dengan 1 volt. Nah, pada saat arus kolektor 80 mA, maka tegangan kolektor ini akan menjadi 2 volt. Nah, kita lihat. Jadi kalau arus kolektornya naik, maka tegangan kolektornya, atau makin naik arus kolektor, makin turun tegangan kolektor. Atau sebaliknya, makin rendah arus kolektor, maka tegangan kolektornya akan naik. Nah, dari sini kita lihat pada posisi misalnya arus kolektornya 80 mA, kita bisa lihat pertama bahwa arus basisnya kita bisa cari dari bahwa PC dikurangi PBE dibagi dengan RB. Nah, ini sama dengan 2 volt dikurangi 0,7 dibagi 5/3. Nah, silakanlah saling nanti. Nah, bandingkan kalau ini pada saat 1 volt tentu saja ini akan. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa rangkaian ini kalau bisa terjadi perubahan pada beban di mana katakanlah arusnya turun, maka dia akan punya kecenderungan untuk menaikkan. Dan kalau misalnya sebaliknya arus kolektornya naik, maka dia cenderung akan menurunkan sehingga dia mempunyai stabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya kita lihat kalau untuk PCE sama seperti tadi. Jadi PCE itu sama dengan tegangan sumber dikurangi IC kali RC. Jadi ini akan sama dengan 6 dikurangi 0,08 kali 50. Ini sama dengan 2 volt pada saat arus kolektornya. Ini untuk topik topologi yang kedua. Ini ada perbaikan dari topologi yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, topologinya ini hampir sama dengan yang pertama. Di topologi rangkaiannya seperti yang pertama. Nah, hanya sekarang pada emiternya kita pasangi resistor. Kita sebut saja misalnya RE. Dan ini ada. Ini tetap rangkaian seperti yang tadi, yang topologi yang pertama. Pada topologi yang
Pertama, itu Pak rumusnya ini pun sama, bahwa ini tegangan sumbernya tetap IC kali RC ditambah PCE ditambah IE kali RE. Nah, yang kedua, bahwa arus basis itu sama dengan tegangan sumber dikurangi VE. Dikurangi PBE dikurangi ini dibagi RB. Jadi tegangan arus basis itu sama dengan tegangan sumber dikurangi kerugian tegangan pada basis emitter dan juga tegangan pada emiternya. Nah, karena emiternya dipasangi resistor, sehingga di sini ada kerugian tegangan seperti IE kali RE. Nah, saya kita bisa mencari arus basis. Nah, selanjutnya yang sama sebenarnya bahwa arus kolektornya sama dengan beta kali IB. Nah, kalau kita anggap jika kita menggunakan asumsi jika arus kolektor kita anggap sama dengan arus emitter, kita bisa menuliskan persamaan satu menjadi PCC sama dengan IC kali RC plus RE ditambah PCE. Nah, ini juga sama. Secara kestabilan ini lebih bagus dari yang pertama. Tetapi ada faktor kerugian lain dengan menambahkan RE ini. Ini yang harus kita cermati ya. Nah, kalau tadi pada rangkaian katakanlah bias basis di mana pada emiternya tidak dipasangi resistor, itu penguatannya cukup tinggi. Hanya masalahnya stabilitasnya rendah. Nah, kenapa rendah? Nah, karena RE ini atau tegangan internal basis emitter ini sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Nah, sehingga pada rangkaian topologi yang ketiga ini, di mana bahwa penguatan tegangan rangkaian ini sama dengan katakanlah RC dibagi RE. Nah, ini hati-hati menghitung atau menetapkan besarnya RE. Jadi kalau seperti taruhlah misalnya jika RC misalnya 1 kilo misalnya, lalu RE-nya misalnya katakanlah kita ambil saja misalnya secara ekstrimnya, misalnya supaya mudah saja ini, misalnya 250 ohm. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penguatan tegangan itu hanya kan kurang lebih 1000 dibagi, jadi mendekati sekitar 4. Ini salah satu kerugian daripada topologi yang ketiga ini. Nah, apalagi kalau kita lihat bahwa kalau kita mau berlakukan bahwa ini sumber tegangan tetap, maka kita harus lihat beta RE ini harus jauh lebih besar dari RB. Nah, ini yang ketiga. Nah, satu lagi mungkin bahwa jadi kita sudah bahas tiga topologi. Ketiga-tiganya, yang pertama yang paling jarang digunakan, yang kedua lebih bagus, yang ketiga agak lebih bagus.
Nah, sehingga orang akhirnya mencari nilai kompromistis, maka kita akan sampai kepada topologi rangkaian yang keempat. Itu yang paling banyak digunakan. Baiklah, mari kita lanjutkan bahasan kita dengan membahas topologi rangkaian pemberian bias transistor yang keempat. Dan ini adalah yang paling banyak digunakan. Nah, topologi ini dinamakan pemberian tegangan bias dengan sistem pembagi tegangan. Topologinya seperti ini, ya, rangkaiannya. Jadi ada dua resistor pada basisnya yang merupakan pembagi tegangan antara sumber dengan ground. Nah, secara sederhananya analisisnya kita bisa lihat bahwa VCC sama IC kali RC plus VCE plus IE kali RE sama seperti yang tadi. Lalu kita bisa cari tegangan basis. Tegangan basisnya bahwa RB1 dibagi RB1 plus RB2 kali tegangan sumber. Ini yang disebut semua tegangan. Nah, yang ketiga, kalau seandainya kita gunakan pendekatan bahwa arus emitter sama dengan arus kolektor, dan ini bisa besar teknik masih bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena arus kolektor dan arus emitter itu selisih sedikit sekali. Jadi bergantung hanya beta. Jadi kalau betanya 100, jadi bedanya itu antara arus kolektor dan arus emitter itu hanya 1% saja. Jadi masih bisa kita gunakan anggapan atau asumsi bahwa arus emitter sama dengan arus kolektor. Arus emitter bisa dicari, dan kalau kita sudah ketemu tegangan basisnya dikurangi kerugian tegangan basis emitter PBE, dan ini yang tadi taruhan 0,7 volt untuk silikon dan 0,3 volt untuk germanium, dibagi dengan RE. Nah, ini yang paling simpel. Nah, tetapi untuk analisis yang lebih akuratnya bahwa kita ingin memperoleh rangkaian yang stabilitasnya tinggi, maka kita kembali kepada kaidah ajas sebagai sumber tegangan tetap. Nah, pada ajas sumber tegangan tetap, kalau ini katakanlah sumber, lalu ini transistornya, lalu di sini ada tahanan sumbernya. Nah, kita harus taat kepada ajas seperti ini. Jadi ajas akan menjadi sumber tegangan tetap bahwa ZI atau bahwa RS atau R Thevenin itu harus lebih kecil dari ZI transistor. Nah, jadi ZI transistor ini besarnya adalah sebesar beta kali RE. Nah, sehingga kita harus mengusahakan bahwa RS ini bergantung kepada RB1 dan RB2. Jadi RB1 paralel dengan RB2. Nah, ini yang harus kita bawa untuk memperoleh rangkaian pemberian tegangan bias yang bisa diandalkan, atau yang stabilannya boleh. Nah, sehingga kita bisa bawa ada dua kriteria. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu RS-nya, bahwa RS itu ada RB1 paralel dengan RB2, lalu impedansi input transistornya ZI sama dengan beta kali R. Nah, maka ada dua acuan. Yang pertama yang disebut pembagi tegangan kaku. Nah, ini yang disebut pembagi tegangan kaku ini artinya bahwa sistem ini memberikan kestabilan yang sangat stabil. Nah, syaratnya bahwa RS-nya harus lebih kecil atau minimal sama dengan 0,01 ZI atau 1/100-nya ZI minimal. Ini, nah kalau ini terpenuhi maka dimasuk kriteria yang sangat stabil, benar. Nah, yang kedua, pembagi tegangan tetap dengan kriteria stabil. Nah, ini kalau RS-nya hanya 1/10-nya saja dari ZI. Nah, tentu saja bagi kita, nah artinya terbuka ya luas di mana kita mau menetapkan kestabilan sistem rangkaian. Nah, pada lazimnya sebaiknya kita bergerak antara ini atau antara
RS-nya itu antara 0,01 dengan 0, atau di antara ini. Nah, kalau lebih rendah dari ini, nah itu kestabilannya kurang bagus. Dan rangkaian pemberian tegangan bias seperti inilah yang banyak digunakan di dalam prakteknya, terutama pada penggunaan transistor sebagai amplifier. Karena pada amplifier itu dibutuhkan atau dihendaki stabilitas output yang tinggi. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk lebih meningkatkan pemahaman kita mengenai rangkaian pemberian tegangan bias dengan sistem pembagi tegangan. Mari kita lihat contoh soal pada tayangan berikut ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa apakah pembagi tegangan pada gambar 5 yang termasuk pembagi tegangan tetap, maka hitunglah nilai arus emitter yang lebih akurat dengan menggunakan persamaan 11. Cek untuk melihat apakah aturan 100:1 telah digunakan. Jadi pada pembagi tegangan tetap seperti tadi, bahwa kaidah bahwa pembagi tegangan disebut sangat stabil atau kaku kalau tegangan depannya lebih kecil atau sama dengan 1/100 dari impedansi input transistornya. Nah, gambar rangkaiannya itu seperti ini, bahwa suplainya 10 volt, lalu resistansi kolektornya 3,6 kilo, lalu resistansi basis satunya 2,2 kilo, resistansi basis 10 kilo, lalu RE nya 1 kilo, lalu betanya ini tipe transistornya 2N3904 besar 200. Nah, tadi apakah topologi rangkaian ini memenuhi apa yang disebut rangkaian misalnya tetap atau stabil ya. Nah, kita lihat. Nah, resistansi Thevenin pada pembagi tegangan R1 paralel R2 nya 10 kilo paralel 2,2 kilo itu menghasilkan 1,8 kilo. Nah, impedansi input atau impedansi masukan pada basis adalah beta DC kali RE. Beta DC nya kita tahu dari datanya bahwa ada 200, lalu misalnya bahwa ini RE nya 1 kilo, sehingga beta DC kali RE nya 200 kilo. Nah, dari persamaan ini kita lihat bahwa 1/100 dari beta DC RE itu 2 kilo ohm. Nah, sementara dari rangkaian ini RS nya adalah R1 paralel R2 hanya 1,8 kilo. Nah, sehingga 1 paralel kurang dari 2 kilo ohm dari pembagi ada, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian ini adalah merupakan rangkaian dengan topologi pembagi tegangan kaku atau sangat stabil. Nah, IE nya bisa kita hitung, IE nya 1,8 volt. Nah, ini dari tegangan kita memperoleh tegangan basis 1,8 volt dikurangi 0,7 dibagi 1 kilo resistansi emitter ditambah 1,88 per 200, sehingga ini hasilnya kurang lebih 1,09 miliampere. Jadi hasilnya sangat dekat dengan 1,1 miliampere nilai yang kita peroleh dengan analisis yang disederhanakan, sehingga ini bisa dikatakan rangkaian ini adalah merupakan rangkaian pemberian tegangan kaku. Nah, ini jadi pada intinya seluruh kesimpulannya bahwa untuk menetapkan meningkatkan kestabilan dari rangkaian pemberian tegangan bias pada sistem pembagi tegangan, maka kita bisa mengatur para besarnya resistansi R1 dan R2. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pemberian tegangan bias pada rangkaian transistor. Mudah-mudahan bisa meningkatkan pemahaman kita, dan sampai kita ketemu lagi pada bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.